Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ridho Pratama, nomor BP 2201 09 238. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sistem output atau input pada disk. Input atau output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, atau begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Pada dasarnya, tugas utama komputer adalah processing dan input-output. Bahkan sebagian besar waktunya digunakan untuk mengolah input-output, sedangkan processing hanya bersifat ininsidensial. Jadi, pada konteks I atau O, peranan sistem operasi adalah mengatur dan mengontrol perangkat I atau O dan operasi input-output. Input-output sistem terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu input-output hardware, aplikasi I/O interface, kernel I/O subsystem, I/O, input-output request to hardware operation, stream, dan performance. Berikut adalah input-output pada hardware. Secara umum, hardware terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, disk tape, transmission device, atau network card, modem, dan human interface device, atau yang disebut dengan screen, keyboard, mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct input-output instruction dan memory mapped input-output. Beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, atau daisy chain, atau or user direct action, dan controller atau host adapter. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi input-output interface. Aplikasi input-output interface merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan sehingga sistem operasi melakukan standarisasi secara pengaksesan peralatan input-output. Contoh, suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam satu disk. Aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Interface aplikasi input-output melibatkan abstrak, enskapsulasi, dan software layering. Device driver mengkapsulasi tiap-tiap peralatan input-output ke dalam masing-masing satu kelas yang umum atau interface standar. Tujuan dari adanya lapisan device driver ini adalah untuk menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada device controller dari subsistem input-output pada kernel. Karena hal ini, subsistem input-output bersifat independen dari hardware. Materi selanjutnya adalah perangkat input atau output. Yang pertama adalah perangkat blok. Contoh perangkat blok adalah disk drivers. Perintah yang digunakan adalah read, write, seek, dan akses input-output mentah atau suatu file system yang memungkinkan akses file memori mapped. Selanjutnya adalah perangkat karakter. Contohnya adalah keyboard, mouse, serial ports. Perintah yang digunakan adalah get dan path. Yang ketiga adalah perangkat jaringan. Cukup berbeda dengan perangkat blok dan karakter sehingga memiliki antarmuka sendiri. Unix dan Windows atau NT memiliki antarmuka soket yang memisahkan protokol jaringan dari operasi jaringan dan meliputi fungsionalitas select. Berbagai pendekatannya adalah PP, FIFO, streams, antrian, dan mailbox. Selanjutnya adalah perangkat clock and timer, yaitu menyediakan informasi current time, clock set time, dan timer. Waktu interval programmable digunakan untuk timing periodic interrupts. Dan IOPTL pada Unix mencakup aspek input-output seperti log and timer. Selanjutnya adalah komponen port. Titik koneksi untuk komunikasi perangkat input-output dengan komputer. Berikutnya adalah komponen bus, jalur yang digunakan bersama oleh satu atau lebih perangkat.
yaitu daisy chain dan shared access. Selanjutnya adalah komponen controller. Tugas controller adalah mengkonversikan aliran bit serial ke blok byte. Kedua, melakukan koreksi kesalahan jika diperlukan. Ketiga, membuat data dapat diakses oleh memori utama. Jenis controller adalah pertama serial port controller, kedua SCSI controller, ketiga built-in controller atau mixed disk controller. Berikutnya adalah perangkat alamat. Perangkat memiliki alamat yang digunakan oleh instruksi direct input output yang berfungsi sebagai perangkat memiliki alamat khusus yang terpisah dari alamat memori. Dan akses terhadap perangkat output menggunakan alamat perangkat tersebut. Perangkat alamat yang memiliki memori mapped atau I/O. Perangkat memiliki alamat logik pada memori utama. Dan instruksi load atau store dapat digunakan untuk mengakses register perangkat. Efisiensi tipe instruksi pada prosesor. Berikutnya kita akan membahas teknik input dan output. Yang pertama adalah polling. Polling merupakan device driver melakukan suara status perangkat. Contohnya command ready, busy, error. Siklus busy wait menunggu selesainya input output oleh perangkat. Yang kedua adalah interrupt, yaitu perangkat input output men-trigger interrupt CPU, menandakan selesainya operasi input output. Interrupt handler menerima interrupt. Maskable dilakukan untuk mengabaikan atau menunda beberapa interrupt. Interrupt factor untuk mengarahkan interrupt ke handler yang sesuai prioritas, dan beberapa interrupt tidak dapat di-mask. Mekanisme interrupt juga digunakan untuk escape. Dan terakhir adalah direct memory access atau DMA. Berikutnya kita akan membahas software input output. Yang pertama adalah software input output ISO. Device-nya bersifat independen. Program dapat mengakses perangkat input output apapun tanpa perlu menspesifikasikan perangkat terlebih dahulu. Contohnya adalah floppy, hard drive, or CD-ROM. Penamaannya seragam. Nama file perangkat berupa string atau integer, tidak tergantung pada mesin. Transfer synchronous versus asynchronous. Transfer blocked versus interrupt driven. Perangkat dapat digunakan bersama versus eksklusif. Disk dapat digunakan bersama, tapi driver tidak dapat digunakan bersama. Dan polling menyimpan output untuk perangkat jika perangkat hanya bisa melayani satu permintaan pada satu saat. Contohnya printing. Buffering pada software input output ISO, yaitu mengatasi perbedaan kecepatan perangkat, mengatasi perbedaan ukuran pengiriman antar perangkat, menjaga copy segment state. Sesing fast memory untuk menyimpan salinan data hanya berupa salinan meningkatkan performansi. Selanjutnya software input output penanganan error. Kegagalan yang memungkinkan terjadi pada operasi input output, yaitu pembacaan disk, penulisan, perangkat tidak dapat diakses. OS dapat memulihkan dari kegagalan tersebut, biasanya mengembalikan error jika terjadi kegagalan input output. Log sistem error menyimpan laporan masalah yang terjadi. Berikutnya adalah software input output layar yang memiliki urutan user level ID software, device independent operating system software, ketiga device driver, selanjutnya interrupt handlers dan hardware. Selanjutnya software interrupt handler. Interrupt handler sebaiknya disembunyikan, menyebabkan driver yang memulai operasi input output di blok sampai interrupt memberi tahu bahwa operasi telah selesai. Prosedur interrupt melakukan tugasnya, kemudian melakukan unblock driver yang memulainya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh software memiliki interrupt selesai.
yaitu simpan isi register yang belum disimpan oleh interrupt hardware. 2. Membangun konteks untuk ISR interrupt service routine. 3. Membangun stack untuk ISR. 4. Add interrupt controller, enablekan kembali interrupts. 5. Salin register dari tempat asalnya. 6. Jalankan ISR. 7. Set up konteks MMU untuk proses berikutnya yang akan dijalankan. 8. Load register dari proses baru. 9. Mulai menjalankan proses baru. Berikutnya adalah software input-output device independent. Fungsinya adalah antarmuka yang seragam untuk berbagai device driver. Buffering, error reporting, pengalokasian, dan pelepasan perangkat. Terakhir, menyediakan ukuran blok yang bersifat device independent. Berikutnya kita akan masuk pada performansi input-output. Input-output merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap performansi sistem. Memerlukan CPU untuk mengeksekusi software input-output, miss, interrupt, handle, device driver, dan lain-lain. Melakukan context switch karena adanya interrupt. Context switch due to interrupts, penyalinan data, dan trafik jaringan. Untuk meningkatkan performansi, kita dapat mengurangi banyaknya context switch, mengurangi penyalinan data, mengurangi interrupt dengan melakukan transfer data skala besar, controller cerdas, atau spooling, dan menggunakan DMA. Terakhir, menyeimbangkan performansi CPU, memori, bus, dan input-output untuk memperoleh throughput maksimal.